Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang pendengar yang sangat mulia oleh Allah. Ba ulun tuan pikir-pikir hana tutu yang lebih layak dan aula untuk ulun tuan berawai, melainkan mengucapkan tanda puji syukur kehadiran Allah, yang mana oleh Allah yang kan Nabi kepada ketanyo kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga le ketanyo nibak saatnyo manteng dapat rasakan nikmat yang kan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketanyo. Dilikuni banyak hana tua silam selawat mengiring dengan salim saban sabi kitanya sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilikuni banyak hana tua silam kepada para al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu nih seayun dengan langkah, yang rela ne korbankan harta nih bak jalan Allah, yang rela ne korbankan nyawang nih bak jalan Allah demi mempertegakkan satu kalimah, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dilikuni banyak hana tua syidlam ta'zim wa ikraman ulun tuan kepada para alim ulama, baik itu ulama mutakaddimin maupun itu ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama yang muktabar, dan kepada ulama-ulama yang mantengna sirosapat di atas permukaan bumonyo. Hadirin sidang pendengar yang mulia oleh Allah. Jadi niba wate yang sangat singkatnya ulun tuan lun bahas lebo hal yang membuat kita gagal hidup di permukaan bumi Allah. Lebo perkara yang dapat membuat hidup kita gagal di permukaan bumi, baik gagal dalam bidang agama, baik gagal di bidang akhirat maupun gagal di dalam dunia, di dalam dunianya. Yang pertama tunggu, yang pun adalah lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala dumnale nikmat yang kan Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang namun kita membacut pi hantatem syukuri nikmat yang kan Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai-sampai kita tunggu rela tatim tinggalkan sembahyang demi untuk mencari nafkah. Ibadah dua, sedangkan harkat hana pri-pri. Yang nadepu kita orang tuku harkat, yang namun ibadah gedanyo antum pernah apabut. Le tunggu orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan zamannya tunggu letak orang yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya tunggu hana triple. Semenjak umur gedanyo, semenjak gedanyo manteng tegat, kaki dia mantengkan, tubuh dia manteng sehat, gigo dia manteng pah. Bedah tunggu ibadah gedanyo. Wo gedanyo ba asal mula taubatlah katanya dengan taubat nasuha dan melaki ya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampun segala dosa-dosa katanya. Umudonya Allah Subhanahu wa taala nabi kepada katanya umat Muhammad cuman 1500 tahun. Umudonya yang nabi Allah Subhanahu wa taala kepada katanya umat Muhammad hanya 1500 tahun. Menyetap perhitung dengan hitungan nanggro akhirat cuman si uro sitinga, karena si uro nanggro akhirat 1000 tahun dunia. Si uro nanggro akhirat 1000 tahun dunia. Nibak saannya
tahun Hijriyah sudah mencapai 1433 Hijriyah. Menyertai pergenap tunggu 1500 tahun, cuman 57 tahun tu sebagai umur dunianya yang manteng stabil. Bisa jadi Allah Ta'ala ni tambah umur dunia, dan bisa jadi juga Allah Ta'ala ni kurangkan umur dunianya. 57 tahun. Dan perhitungkan dengan hitungan nanggro akhirat, padum roda tunggu bayadakan. Kali uro kai maenyo nyo kai maen per detik per minit. Sang dungku rasakan umudonya menyata perhitungkan dengan hitungan nanggro akhirat cuman 5 minit 7 detik ke sagai. Donya nyo kalau gulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu 5 minit 7 detiknya getanya ibadah kepada Allah Taala. Wa ba'asai mula dalam arti getanya puja kepada Allah baik sampai 2. Karena le tagala dengku urang sibuk dengan harta, sibuk bak minta jabatan, padahal hartanya adalah sebagai bahan ni uji le getanya Allah Subhanahu wa taala. Getanya gebi kaya dengku nyan adalah ujian. Getanya gebi gasin dengku nyan juga ujian. Dah ujian getanya urang gasin dengan Nabi gasin oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah le getanya manteng bukan puanan gekeun pugeuh le getanya manteng mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan gebi gasin pugeuh le getanya manteng dapat bersyukur atas nikmat yang kana bi Allah Subhanahu wa taala. Memang getanya urang gasin dapat mensyukuri nikmat yang kana bi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala juga akan angkat derajat getanya manusia. Menancit urang kaya yang adalah juga sebagai bahan ujian yang lebih Allah Subhanahu wa taala kepada getanya urang kaya. Dah tunggu na uji Allah Subhanahu wa taala dengan lebih kaya pukul le getanya hati getanya mantang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan gebi kaya le kita pukul le kita sanggup lawan hawa nafsu dengan harta. Memang kita sanggup lawan hawa nafsu dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan angkat derajat kita menjadi sidra orang yang mulia di permukaan buminya. Getanya orang yang tunggu balik harta hana pri uro meja malam hana malam sidat uro. Tak timang-timang tunggu. Antara hubungan harta dengan manusia kan bersih lagi hubungan sidom dengan buah rambut. Cidumku kalai. Sidum nahek sidom bak dijaga buah rambut. Sidum nahek sidom bak dijaga buah rambut lam uro lam malam lam ujian lam gelanti. Menan watai ketika buah rambut yang kamasak kakan sidom yang pajuh. Dipajuh li makhluk yang lain. Dipajuh li manusia. Tak kalah sidom hanya sebatas menjaga sebagai buah rambutnya, yang namun buah rambut tersebut tak dapat dari kitanya tak miliki. Baik gara-gara harta gede tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala putra mantan yang Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada getanya orangnya yang memandum kalau pernah Nabi kepada urang-urang yang terlebih awal daripada getanya. Pakan hana ka semayang. Ya Allah lung hana lung semayang karena lung harta le tatat halu rumpuk semayang. Harta melimpah ruah megudang-gudang menglung yang dengan karena bak lung putimang harta inan ke lung tua ibadah kepada Adron ya Allah. Ingat engkau Nabi Allah Sulaiman dumna le harta yang Nabi kepada Nabi Allah Sulaiman, yang namun Nabi Allah Sulaiman tidak pernah sedetik pun beliau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesedetik pijungku Nabi Sulaiman hana tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tungku getanya orang yang tak alasan karena getanya sakit. Tak alasan getanya orang yang sakit. Hal rumpuk ibadah ya Allah karena lung sakit.
han elo ibadat karena tubuh lun lemah. Dicuba nekalan, dicuba nerunungkan Nabi Allah Ayub, Nabi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala yang nak tinggal cuma lidah dan hati. Yang namun Nabi Allah Ayub juga mesti detik pi hantam pernah tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jihitungku hana alasan lagi tanya untuk bukan hana alasan lagi tanya untuk tak lupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah pendengar yang sangat dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yaitu durhaka katanya kepada kedua orang Syekh. Konsep yang kedua yaitu durhaka kepada orang Syekh yang juga hal-hal yang dapat membawa katanya dalam gagal hidup dalam dunianya. Durhaka kepada orang Syekh. Cina bayangkan duku orang Syekh katanya dari ubud kejaga katanya, dari dalam kandungan kejaga katanya, sampai katanya kalahir, sampai katanya punan kalahir kena urungnya. Dan waktu ketika lahir orang Syekh katanya juga akan mangan bak perai katanya. Lagi akan pepatah orang-orang yang awal, bak sabuh nyamuk komah melilit, bak sabuh pijit komah menjaga. Ne jaga kata hai ne be sampai sakit. Orang Syekh kita jaga katanya dikorbankan kepada katanya demi katanya lebih gadro gahana. Asai katanya anak bersenang, asai katanya anak dia berbahagia. Walaupun orang Syekh nyan gepajuhbu dengan engket masen, asai anak dia bersenang, kas juga ikut senang orang Syekh katanya. Tetapi hidungku cuba bayangkan sedro anak yang durhaka kepada orang Syekh. Anak yang durhaka kepada orang Syekh. Dumna dungku tingkat. Anak yang durhaka kepada orang Syekh. Mungkin dungku hana sadara anak tuahnya. Maka jih dungku uranyo anaknya tak didik, tak tunjang bak tempat pendidikan agama. Menyeanaknya nujuk bak pendidikan agama, menyeanaknya nujuk bak tempat berat, menyeanaknya netem pertama ngelampasan tren, insya-Allah anaknya dituri dah orang Syekh. Yang bermakna dituri orang Syekh ini sampai anak tersebut durhaka kepada kedua orang Syekh. Karena syurga anak di bawah telapak kaki, syurga anaknya adalah di bawah telapak kaki ibu. Nah tunggu. Ladom uronyo, ladom getanya tungku tak kalan orang Syekh. Watai gehainan anak begede. Binatang gehai ke anak. Seandainya maklum berah kata. Drone mak gehai ke anak binatang lagi bui, lagi asaya kan. Ulan pulin sebagai macam lah dari ke anak itu. Seandainya saatnya ke Allah Taala ne ijabah doa katanya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala saatnya ke doa yang mustajabah nu terima doa katanya putra takkan ke anak tu mungkin anak katanya juga lebih bertamah-tamah lagi yang duku. Maka jika tahinan anak begat-gat tahai ke anak begat-gat supaya apa kan suatu kadang di saat katanya tahinan anak itu dengan sebutan nama yang baik Allah Taala saat yang ke ne ijabah doa, ne terima doa katanya, anak katanya juga semakin berbakti kepada katanya dan dituri ulama, dituri gure dan dituri Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai tunggu generasi anak katanya orang jid ke generasi yang leh agama, jid ke generasi yang ganto palang yang ganto bintang bulan di atas puncak masjid dengan palang salib. Yang tim ganto bintang bulan yang nak bintu masjid diganto dengan lambang salib. Baik sampai generasi kitanya 10 tahun 20 tahun yang akan datang menjadi generasi anak yang merusakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka jia tungku anaknya adalah sebagai amanah. Ya, kata amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila amanahnya drono orang Syekh hana netong jaga. Amanah anaknya adalah hana netong jaga dalam arti kata hana tem tuntut ba ilmu Allah
hana temjuk bak tempat ilmu Allah Subhanahu wa taala, hana temjuk udaya karena sayang kepada anak preh tunggu tua. Malah salah-salah anak tersebut yang bahawa orang syik singgah dalam nerakanya Allah. Yang terakhir yaitu yang dapat membuat kitanya gagal hidup di dalam dunia Allah, yaitu rasa sombong. Rasa sombong. Sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Putra dengku yang harus kita sombongkan hidup dalam dunianya. Oh, katanya sombong karena harta dele dadat. Katanya orang sombong karena pangkat. Baik sampai gara-gara harta katanya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai dengan gara-gara pangkat katanya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sombong yang hana pantas untuk didua bagi manusia, karena sombong tersebut adalah pakaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hana cocok tungku, hana layak tungku getanya sebagai hamba terpakai pakaian Allah Subhanahu wa taala. Lumbuh tamselan bersih lagi getanya, lagi anemit, lagi getanya terpakai baju anemit bayi. Nah cocok tungku, nah cocok. Getanya terpakai baju anemit bayi. Han cocok, han alat bertuh baju. Menasib sebalik daripadanya. Anak bayi tak pakai baju getanya, tak pesuk baju orang tua juga hana cocok. Pak Haji, rasa sombongnya kasih tunggu. Rasa sombongnya adalah juga salah satu sifat yang dapat memurkai kitanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari fikir tunggu getanya orang putra ya harus dan sombong orang putra. Oh sombong karena katanya raih pangkat, raih dadat pangkat urang-urang awal itu. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar putra pangkat orangnya. Bukan pangkat Sayyidina Umar itu salah satu sahabat Rasulullah, yang namun Sayyidina Umar tidak pernah merasakan diri sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad angkat pangkat yang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu yang Nabi pangkat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kan pangkat yang dipakai oleh manusia, kan pangkat yang dihei oleh manusia. Pangkat Rasulullah hantar rempak walaupun manyang tak dapat. Pangkat Rasulullah hantar rempak walaupun manyang tak tajak sekolah. Ya namun pangkat Rasulullahnya Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi gedanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi katanya tunggu membacut hana pernah timbul rasa sombong dalam hati ini. Oh tunggu haya katanya tak sombong do katanya orang tunggu le tak harta. Nabi Allah Sulaiman lagi cerita menaka tunggu lebih harta. Oh tunggu katanya orang dan sombong do karena pangkat katanya. Umar bin Khattab haya pangkat. Putra yang harus kita persombongkan orangnya. Oh tunggu sombong lung orangnya karena lung situ orang yang hebat, yang gagah. Tetapi so hebat tunggu katanya orangnya dengan orang awal. Orang awal Firaun berani mengaku diri sebagai Allah. Dia mengaku dirinya sebagai Allah. Yang namun tetap mati di tunggu. Yang namun tetap mati gitu. Nah, jadi hana pantas kita ya untuk dan sombongkan diri. Ya.